Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Duga Motovlog. Akhirnya ini sun molar ya teman-teman ya, by the way. Karena sekarang udah jam 11. Sun molar ini namanya, bukan sun mori. Sekarang hari Minggu hari Minggu tanggal 3 Januari 2021. Sebelumnya aku mengucapkan selamat tahun baru buat teman-teman semua. Tahun baru kali ini kita harus prihatin dulu ya buat teman-teman semuanya ya, karena nggak bisa merayakan seperti tahun-tahun yang sebelumnya. Nggak ada kembang api, nggak ada hiburan-hiburan. Langsung aja, nggak usah berlama-lama, nggak usah banyakkan cap-cip-cup ya. Jadi di video kali ini aku akan membahas tentang perawatan motor matic. Kembali lagi, pasti udah banyak teman-teman juga yang ini ya tahu seperti apa sih perawatan motor matic. Cuman ya di sini aku mau mencoba memberitahu dari sudut pandangku aja ya. Seperti teman-teman tahu kalau motor matic itu dia bisa dibilang untuk perawatan harus lebih ekstra diperhatikan ya. Nah, kalau untuk perawatan sendiri, kalau kembali lagi ini ya, harus teman-teman ingat ya, kalau ini sepengetahuanku aja ya. Jadi kalau misalnya ada yang kurang atau ada yang kurang sesuai atau ada yang ingin menambahkan, silahkan di komen di bawah. Jadi kalau untuk perawatan itu sendiri, terutama di oli ya. Nah, di oli ini motor matic itu nggak cuma satu oli teman-teman. Jadi di motor matic itu dia terdiri dari dua oli yang harus selalu diperhatikan. Yang pertama itu adalah oli mesin, jelas. Dan yang kedua itu adalah oli gardan atau oli transmisi. Nah, kalau misalnya teman-teman bingung kapan sih harus ganti oli mesin, kapan sih harus ganti oli gardan gitu ya. Kan kalau misalnya oli gardan itu kadang-kadang bingung patokannya tuh, patokan kapan harus ganti oli gardan itu apa sih gitu kan. Nah, kalau yang aku tahu, kalau oli mesin itu dia ketika sudah mencapai 2000 km atau 6 bulan dari oli itu diganti. Nah, jadi misalnya nih, kan kita ganti oli Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Nah, kalau misalnya sebelum bulan Juni itu sudah mencapai 2000 km, nah itu saatnya untuk ganti oli lagi. Tapi kalau misalnya dalam jangka waktu dari bulan Januari ke Juni itu belum mencapai 2000, tapi kan dia sudah mencapai 6 bulan dari kita ganti oli itu. Jadi gampangnya harus mencapai 2000 atau 6 bulan setelah ganti oli, mana yang tercapai lebih dahulu. Kalau misalnya sebelum 6 bulan itu sudah mencapai 2000 ya ganti oli. Tapi kalau misalnya belum 2000 tapi udah 6 bulan ya tetap ganti oli, karena kan tingkat pelumasan mungkin ya. Jadi kualitas olinya nanti kalau udah 6 bulan itu kan takutnya menurun, jadi daya lumasnya dia untuk melumasi mesin itu berkurang. Jadinya lebih aman untuk langsung diganti kalau udah mencapai 6 bulan atau 2000 kilo, mana yang tercapai lebih dahulu. Nah, kalau yang kedua nih, kalau oli gardan itu patokannya apa sih gitu. Kalau aku sih patokannya, kalau ganti oli gardan, itu patokannya biasanya aku kalau misalnya udah 2 kali ganti oli mesin, nah itu saatnya ganti oli gardan. Itu biasanya sih aku patokannya gitu sih. Nah, jadi kalau aku sih oli gardan itu setiap 2 kali ganti oli mesin, oli gardan pasti aku ganti. Biar ini aja sih, biar lebih enak aja sih, karena memang ini motor ini kemarin habis diservis juga, ganti oli mesin, ganti oli gardan. Itu tarikannya enak langsung.
sebelumnya memang agak gimana ya, nggak lemot-lemot juga sih, cuman kalau di gas itu agak berat gitu loh. Tapi kalau narik sih narik, cuman nggak langsung narik senarik yang sekarang gitu ya. Nah, itu setelah ganti oli gardan sama oli mesin. Terus kalau soal perawatan CVT, nah ini CVT juga nggak kalah penting juga nih teman-teman. Kalau misalnya di motor biasa itu kalau pakai rantai itu kan yang harus selalu diperhatikan itu kan rantai, mata rantai, sama pelumasan, sama kotoran atau kebersihan dari rantai itu sendiri ya. Rantai dan gear itu sendiri harus diperhatikan. Nah kalau motor matic jelas dari CVT-nya, semua komponen dari CVT itu harus diperhatikan. Kalau misalnya teman-teman servis motor, minta juga aja dicek CVT-nya karena takut apa CVT-nya getas, nanti kalau dipakai di jalan tiba-tiba putus di jalan kan repot juga, apalagi kalau jauh dari bengkel gitu kan ya. Karena Pak, kalau servis aku menyarankan untuk ngecek CVT itu karena kan CVT kan tertutup ya. CVT itu kan tertutup, jadi ketika kita ada waktu untuk ngecek CVT itu, bagian CVT itu sebaiknya harus dicek juga supaya tahu komponen apa yang memang harus diganti atau sudah berumur atau sudah aus gitu ya. Jadi sebaiknya diganti aja. Setelah itu masalah aki ya. Nah ini juga nggak kalah penting juga nih masalah aki nih. Karena kan sekarang banyak motor matic itu dia yang nggak dikasih kickstarter ya, terutama yang baru, terutama motor-motor matic keluaran baru itu kan dia nggak dikasih ini ya kickstarter ya. Jadi harus selalu cek kesehatan dari aki. Gimana sih caranya ngecek kesehatan aki itu? Kalau aki basah selalu dicek ini ya, selalu dicek airnya, tapi sekarang kebanyakan ini juga sih ya, kalau motor matic itu pakai aki kering juga sih ya. Nah kalau menurutku kalau udah pakai aki kering itu dia ngeceknya itu ini teman-teman, kalau menurutku pasang ini voltmeter ya, jadi bisa tahu nih tegangan dari aki kita itu normal atau enggak. Kalau keadaan mesin motor mati itu tegangan normalnya itu adalah kalau nggak salah 12,4, tapi kalau mesin jalan itu tegangannya dia jadi 14,4. Nah kalau misalnya udah di bawah 12,4 dalam keadaan mati, itu harus segera dicek sih. Karena aku pernah juga ini motor ini mati, terus aku cek di tegangan ini kan udah ada bawaannya, udah ada ini ya voltmeter ya, di speedometernya itu 12,1. Nah ketika aku coba starter dia langsung drop, langsung di tegangannya langsung 8,9 10 gitu, langsung ketika di starter dia langsung drop. Terus langsung aku coba bawa ke tempat servis aki, di cas, bisa langsung, alhamdulillah ya, langsung bisa, nggak perlu ganti, jadi hanya di cas terus udah tegangannya normal lagi. Sekarang alhamdulillah normal lagi, masih bisa dipakai. Tapi kalau dilihat dari usia sih harusnya memang udah ganti sih akinya ini, karena ini kan motor tahun 2017 dan di akinya itu sendiri ada ininya, ada tanggalnya tahun 2017 juga, sedangkan sekarang udah 2021. Jadi memang harus diganti sih, memang sudah usianya untuk diganti. Terus ini masih masalah kelistrikan lagi ya, sekring. Nah itu harus diperhatikan juga nih teman-teman, sekring nih harus diperhatikan juga, terutama nih kayak motor Aerox ini kan dia banyak banget nih ya sensornya ya, banyak banget ya yang bergantung dengan kelistrikan, terutama contohnya kayak speedometer dan sensor-sensor lainnya. Jadi kalau misalnya ada salah satu sekring yang putus ya, itu bisa nggak berfungsi normal gitu.
motornya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada salah satu fungsi motor yang mati gitu ya, atau nggak berfungsi gitu, langsung coba deh temen-temen cek di sekringnya. Kalau di Aerox ini di bawah jok di sebelah aki itu dia ada rumah sekring. Nah itu dicoba cek satu-satu mana yang putus, habis itu diganti ya sesuai dengan ampere yang disarankan kan, karena kan ada itu pasti di setiap sekring itu ada tulisannya berapa ampere, itu sesuaikan aja sekringnya yang putus berapa ampere. Nah spare untuk gantinya itu juga disesuaikan berapa ampere. Misalnya nih speedometer gitu ya, speedometer mati, dicekin satu-satu aja, dilihatin dia memang caranya seperti itu sih cara ngecek sekring putus. Kalau banyak ya memang seperti itu, harus dicek satu-satu mana yang putus, setelah itu diganti sesuai dengan ampernya gitu. Lalu setelah itu yang harus diperhatikan juga ketika mati mesin ya teman-teman ya, kalau mesin mati itu bisa pakai standar. Nah tapi kalau menurutku standar itu fungsinya hanya ketika kita lupa naikin standar, jadi mesin itu nggak mau hidup. Untuk matiin mesin, nah fungsi utamanya itu masih kembali lagi ke kunci. Kalau menurut pandanganku sih gitu ya. Kalau efeknya apa, kurang tahu juga sih ya efeknya apa. Cuman ya itu tadi, karena kan fungsi dari standar itu adalah untuk kita nggak lupa nih waktu kita mau jalan, kita nggak lupa naikin standar gitu kan, bahaya juga sih ya kalau misalnya kita jalan agak kenceng, standar lupa diangkat atau dinaikin, terus agak miring. Nah itu kan bahaya, bisa jatuh gitu ya. Nah itu fungsi utama standar untuk motor matic zaman sekarang tuh itu. Jadi kalau menurutku sebaiknya kalau matiin mesin itu ya ke fungsi utamanya. Ke fungsi utama matikan mesin itu kan dikunci ya. Kalau standar itu dia fungsinya hanya untuk supaya kita nggak lupa ketika mau jalan. Jadi mengurangi risiko kecelakaan lah ya. Jadi fungsi utama kunci ya untuk menghidupkan dan mematikan mesin. Fungsi utama standar ya untuk ketika motor berhenti di standarin motor, dan ketika kita lupa untuk menaikkan si standar itu lagi untuk mencegah celaka. Apalagi ya, menurutku itu aja sih ya poin-poin penting, terutama untuk motor matic itu sendiri ya. Poin-poin pentingnya itu tadi menurutku. Kalau misalnya teman-teman ada yang ingin menambahkan, boleh banget silahkan komentar di bawah ini di kolom komen. Oke, untuk video kali ini menurutku itu cukup. Jangan lupa untuk selalu support channel ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you for watching and see you on the next video. Bye bye.